ini di tanggal 21 April kita ingin mengucapkan selamat Hari Kartini. Buat mami aku yang ada di rumah. Seluruh perempuan Indonesia. hebat. Ya. Buat kamu, Wi. Buat kamu Terima kasih ya, yang Kak sudah Tono. berkonde memang pagi ini. Kamu cantik Coba banget. muter dulu. Aduh. Kamu adalah representasi perempuan Indonesia. Perempuan yang kuat, Tangguh, kuat. tangguh, betul. berjuang Ya. untuk Berjuang. diri Keluarga, sendiri. diri sendiri. Benar, menggapai mimpi. Betul. Dengan atau tanpa laki-laki kamu bisa menggapai apapun benar. yang kamu Alhamdulillah. Tapi itu betul. Itu betul sekali. Termasuk kamu juga. Selamat Hari Kamu juga, Kartini. sayang. Kenapa? Karena Ya, kamu membuat kalau nggak ada perempuan orang cantik. tua, Iya betul. kan nggak akan mungkin Iya ada kan? kamu, Kak. Iya betul. Kamu membuat perempuan Indonesia gayanya cantik layaknya Fashion Pragawati banget, walaupun body kamu kayak security. Ya kan Iya juga sesuai. sih, iya Security juga bagus sih. kan, laki banget gitu. Benar. Ya, tapi kita happy banget ya. Ini kita hari ini bajunya Iya, pakai bajunya baju bagus cakep banget. banget. Aduh, Adro, Baju-baju makasih ya, batik. sayang. Ya, Ini tuh, baju lihat siapa tuh. sih sebenarnya Kece desainernya? banget. Hah? Ini biasanya ada karnaval nih hari ini, ya kan? Iya. Pada pakai baju daerah masing-masing. Iya, betul. Iya, Pokoknya- Oh iya, dulu waktu Iya, kan? sekolah juga kan aku Iya, lomba bener. jalan tuh. Oh. Lomba jalan Kartinian. Udah tampil ya dari kecil ya. Tapi kalian ingat gak TK waktu TK pertama kali Kartinian pakai apa? Aku pakai baju daerah Sumatera Utara. Oh iya? Kalau kamu aku tahu daerah mana? Kalau aku ya? Jawa Daerah Tengah. konflik. Jangan gitu dong. Weh, Tapi kan memang kakak kan nggak, emang kakak ikutan? Ikutan Khusus TK. perempuan. Loh, laki-laki juga Kan boleh. sekolah TK kan kita Nggak pawai ada gitu. kalau acara Ada. Kartinian itu. Boleh, laki-laki Boleh. boleh. Oh, 17-an ya? Boleh. Boleh. Enak aja. Sama aja ya. kayaknya. Mana ada Kartinian Kartono ikut? Tapi kayaknya iya deh, kita pawai Ada. gitu. Pawai pawai. ada. Nggak ada perempuan Ada. semua yang Ada. Hari Nanti gue cari Kartini, fotonya ya. Semua itu tentang kesetaraan. Itu Iya yang loh. penting, tahu. Ya, tahu. Ya, pokoknya Tapi gini. nggak ada di tempat SD emang lu ikutan Ada, juga? lu beda SD sama gua pokoknya. Pokoknya begini buat Aduh, sobat gak bagus Ambiar banget, ya. gue ngakak. Selamat Hari Kartini sekali lagi. Selamat memperjuangkan Ya. cita-cita dan juga mimpi. Tapi kalau berbicara soal memperjuangkan, kita berharap seluruh perempuan di tanah air bisa memperjuangkan cita-cita dan juga mimpinya. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan bintang tamu, para perempuan yang sedang memperjuangkan hak mereka. Memperjuangkan apa yang selama ini tidak mereka dapatkan. Sayang sekali. Kalau kita selama ini kita lihat ya, RA Kartini tentu saja menginginkan seluruh perempuan Indonesia mendapatkan apa yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Masih ada perempuan Indonesia yang sayang sekali dipasung bukan hanya fisik tapi juga mentalnya. Beberapa waktu belakangan ini mencuat kasus yang begitu sangat kita sayangkan sekali. Oriental Circus Indonesia, mantan pemain dari OCI atau Oriental Circus Indonesia angkat bicara. Kabarnya mereka pernah menjadi korban dugaan eksploitasi. Dari mulai penyiksaan, kemudian juga banyak hal yang mereka terima. Kali ini mereka angkat bicara, walaupun itu sebetulnya terjadi di tahun 1970. Lantas, kenapa baru sekarang mereka kembali speak up? Di pagi-pagi Ambiar, kita akan hadirkan para korban bersama dengan kuasa hukumnya. Ini dia, ada Ibu Rita, Ibu Yuli, dan juga kuasa hukumnya ada Bapak Happy Subaya. Selamat pagi Bapak Tim Surya. Ibu apa kabar? Silakan di tengah kita berdiri. Selamat pagi, di Bu. tengah Bapak. Oh iya. Silakan. Kita berdiri dulu sebentar. Oke baik. Baik, yang mana namanya Ibu? Ini Ibu siapa? Rita, Ibu, Rita. Ibu Rita dan Yuli. Ibu Rita dan Ibu Yuli. Dan juga Happy kami supaya. panggilnya abang aja ya. Iya, siap. Abang Ah, Happy. Iya. Ibu Rita dan juga Ibu Yuli, kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Walaupun sebetulnya ini terjadi di tahun 70 ya. Dan sekarang diangkat kembali kasusnya. Walaupun memang di tahun 97-an kami sempat dengar, Iya. sempat mengadukan ke Komnas HAM. Lantas ini kembali diangkat kembali kasusnya. Singkat, Iya. perlakuan apa yang pernah didapatkan oleh ibu? Ya pemukulan, ya pemukulan gitu loh. Kita dilatih kan sejak kecil.
Ya seperti itu, kita dipukul, ya dianiaya lah, kita dieksploitasi aja sama mereka. Kalau Ibu? Ya, Sama. sama. Kita itu cuman hanya berbeda-beda caranya. Seperti yang saya terima itu adalah pakai bakyak. Kalau saya latihan, saya salah atau jatuh atau kurang baik, itu bakyak lelaki. Yang zaman dulu mungkin jati sangat berat, jadi itu mainnya timpuk ya. Timpuk tapi saya disuruh kembalikan lagi. Timpuk lagi, kembalikan lagi. Udah Kalau kayak saya binatang ya Ibu. ya, Saya dengar sampai ada yang harus dirantai bahkan sampai disetrum. Ya betul. Dan mohon maaf jika saya harus mengatakan ini sampai harus dipaksa memakan kotoran binatang. Betul. betul. Waktu itu namanya butet. Waktu di saat itu saya ada di sana kejadiannya. Betul itu terjadi. Betul. Sobat Ambiar, Iya. di hari Kartini, ini dia para perempuan Indonesia. Mencari rezeki bersama dengan para binatang, mencintai binatang. Tapi diperlakukan seperti binatang. Ini kisah mereka. Sekali lagi Ibu Rita, Ibu Yuli kami turut prihatin. Ya. Kita coba flashback lagi Ya. ke tahun 1970. Saat itu usia Ibu Rita dan Ibu Yuli berapa Usia berapa usianya? ya? Bergabung bersama dengan Oriental Circus Indonesia yang saat itu berada di naungan Taman Safari Indonesia. Ya. Saya dulu, Silakan. Silakan. saya usia 3 tahun. Usia 3 tahun? 3 tahun. Saya tahu 3 tahun tersebut karena di situ sudah waktu saya taruh di Oriental Circus dari Pondok Indah, itu sudah banyak senior-senior. Jadi saya sudah tahu kalau itu usia saya 3 tahun. Tapi maaf Ibu. Diceritakan oleh mereka. Ya, Tapi Usia 3 tahun. ya. Ya. Orang tua Ibu di mana? Mohon maaf. Untuk sekarang saya bersyukur udah ketemu, tapi ketemu nggak lama itu pun sudah meninggal. Maaf. Di mana mereka bisa menemukan ibu yang usia 3 tahun untuk mereka tempatkan di Oriental Circus Indonesia? Saya nggak tahu dari mana, intinya saya naik kereta dibawa. Dari istrinya Pak Tony Sumampau. Yang merupakan founder. Iya betul istrinya. Dan begitu posisi saya naik kereta, saya nggak tahu dari mana. Saya dibujuk 1 balon dan 1 cupa-cup. Saya cuma teriak. Terus saya taruh di Pondok Indah. Dari Pondok Indah setelah dilatihan hanya maksimum itu sekitar 3 minggu. Kita nggak bisa lama-lama karena itu tuntutan bagi mereka. Dan saya itu langsung dibawa suami istri bernama Tony Sumampau dan saya panggil Maap Cilen Hung dan dalam Indonesianya Ibu Yani itu langsung ke Oriental Circus untuk dilatih. Suami istri tersebut. Dilatih gimana Ibu maksudnya? Dilatih kalau waktu saya di Pondok Indah posisinya saya dilatih dasar handstand. Terus saya sampai ke dari Pondok Indah saya ke Oriental Circus itu ya sudah mulai nggak lama lagi. Kalau saya sudah 3 bulan di Pondok Indah berlatih, otomatis saya di Oriental Circus tambah lebih tidak lama. Misalnya saya sudah 2 bulan aja, saya harus bisa tampil cari uang. Berarti usia saya kurang lebih 4 tahun. Ibu mohon maaf, sebelum dibawa ke Oriental Circus Indonesia, usia Ibu 3 tahun. Sebelumnya memang Ibu tinggal di mana dan bersama siapa? Jujur saya nggak tahu. Ibu tidak tahu tinggal dengan siapa dan di mana. Nggak. Baik. Kalau Ibu Yuli. Saya dulu bersama kakak saya berdua. Mhm. Saya umur 5 tahun, kakak saya sekitaran 8 tahun, 9 tahun. Itu tahun 75 kita diambil sama Pak Hadi, bapaknya dari Pak Fran, Pak Jansen dan Pak Tony. Kita dibawa ke Balikpapan, Petojo. Mhm. Dibawa ke rumah itu, kita sudah mulai dilatih dan pada saat saya dibawa ke situ itu sudah ada yang namanya Ibu Butet. Tahan sebentar. Ibu dibawa dari mana? Dari rumah Ibu atau Enggak, sebelumnya tinggal di mana? kan dulu rumah kita di Pangeran Jayakarta, Ya. kebakaran. Mhm. Terus pulang ke kampung Mama Bekasi, Mhm. di Bekasi Utara. Terus kita dibawa lagi ke Jakarta, katanya mau ada yang angkat kita jadi anak, mau disekolahin ke luar negeri.
Gitu. Nah, dibawalah sama papa saya ke Jakarta lagi dari Bekasi itu, terus dibawa ke ini ke apa? Ke Balikpapan itu kita dibawa sama Pak Hadi. Pada saat itu kan ada perjanjian apa dengan orang tua saya nggak ngerti ya. Mama saya terus memeluki kami berdua, nggak boleh, nggak ngasih. Tapi kita ditarik sama si Hadi, diseret, dimasukin ke mobil pada saat itu. Baik, dan saat itu di usia yang begitu masih sangat muda sekali sudah diajari bagaimana cara Mencari. bermain sirkus dalam tanda Iya. kutip. Handstand segala Iya. macam. Apakah memang dituntut seperti itu, Ibu? Iya. Iya. Kalau kita nggak mau, Oh habis kita. Dipukulin Nggak habis. lah. Bisa jadi gado-gado kok kita. Dari kecil sudah mulai dilakukan tindakan kekerasan. Iya. Mendapatkan kekerasan secara fisik. Iya. Misalnya apa? Rotan. Misalnya kan kita disuruh kita dibengkek gitu loh. Jadi kepala sama kepala harus ketemu, kepala sama pantat kita ditekuk harus ketemu biar lentur. Allahu Akbar. Seperti itu. Sakit sekali. Oke. Terus handstand gitu. Tapi ibu mungkin ketika itu ibu pun tidak tahu ada kesepakatan antara orang tua mungkin kepada pemilik dari Oci itu ya? Ya itu saya ketahuinya setelah 1997. Oke. Kita Setelah lapor ke Komnas 1997 HAM. baru ketahuan. Apa kesepakatan yang ibu Kesepakatannya tahu? apa? Pada saat itu si pihak Safari menunjukkan sebuah surat bahwa papa saya menandatangani sebuah surat perjanjian dengan imbalan 300.000 untuk saya berdua sama kakak saya. 300.000 untuk per sekali pertunjukan? Bukan. Oh. Kan mereka mengatakan akan mengangkat kita Oh. sebagai anak untuk Uang disekolahkan ke pertama luar maksudnya negeri. untuk Ya. mengambil anak? Berarti orang tuanya Ibu, mohon maaf, menjual Ibu gitu ke mereka. Bukan, itu katanya uang susu, pengganti uang susu. Kan kita katanya mau diangkat anak Oh. dan akan disekolahkan ke luar negeri. Mungkin pikiran papa saya supaya anaknya lebih baik. Ya, Baik. dipikirnya seperti itu. Kemudian dipaksa untuk berlatih. Iya. Masih ingat pertama kali tampil di usia berapa? Ya itu saya nggak lama, saya kan dilatih langsung dibawa ke sirkus kan. Dari Balikpapan saya dibawa ke sirkus, dilatih beberapa bulan udah harus tampil. Walaupun kita hanya yang ringan-ringan gitu. Setelah itu baru kita dilatih yang lebih berat. Oke. Setelah tampil, apakah diberikan hak untuk bersekolah? Tidak, kita tidak mendapat pendidikan formal, hanya sekolah di dalam lingkungan itu dengan karyawati yang mengajar kita. Tidak ada pendidikan formal sama Tidak. sekali. Baik, menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Immanuel Ebenezer, ini merupakan tindakan eksploitasi terhadap anak. Ya. Itu yang beliau sampaikan. Ya. Saya membacanya melalui media online. Ya. Tentu sangat disayangkan sekali. Ya. Kita akan melihat sebuah artikel, ini pembelaan dari sang pendiri Oriental Circus Indonesia. Ya, Oriental Circus Indonesia mengklaim anak-anak pemain sirkus diambil dari panti asuhan. Tanggapan Ibu Rita dan Tanggapannya Ibu Yuni bagaimana? Iya. Bohong banget. Ini nggak benar. Kenapa saya bisa bilang nggak benar? Saya sudah ketemu orang tua saya cari sendiri. Hasil cari sendiri. Dan orang tua saya, betul mama saya memang susah. Tapi bukan berdasar dari kali jodoh atau panti asuhan. Itu bukti sih. Ini Bohong, penipuan. Termasuk Ibu juga. Iya, saya kan dari bapak saya langsung kan. Iya, termasuk teman-teman yang lain. ya Kalau contohnya mungkin Ida. di Dia di kursi roda. nah itu Ida pun sudah bertemu dengan keluarganya. Maaf boleh saya jelasin untuk hal Ida. Silakan. Ini Ida sebelum jatuh orang tuanya mencari. Orang tuanya mencari itu saya ingat sekitar umur 8-9 tahun saat itu. Itu Ida diumpetin. Begitu juga saya, hal itu terjadi terhadap saya. Ida setelah orang tuanya, Ida jatuh, baru Ida ditanyain mau ketemu orang tua. Jadi Alias dikembalikan. ini memang betul adanya bahwa ada bunker tempat penyiksaan atau barangkali tempat untuk menyembunyikan anak-anak ketika orang tua mencari di mana keberadaan anak-anak mereka. Apakah betul ada tempat
untuk menyembunyikan anak-anak? Anak-anak. Di zaman kita itu mungkin masih dibangun ya, itu adanya di gunung di Taman Safari. Soalnya waktu masih kita zaman itu kan kita generasi kita ketiga ya, generasi ketiga. Itu Taman Safari masih dalam pembangunan dan tahun 86 itu baru mulai beroperasi. Jadi masih terus dibangun. Nah, setelah generasi keempat dan kelima itu mereka merasakan adanya bunker itu. Wow, ini cukup membuat kami Tragis, shock sekali. Ya betul, sangat shock. Dari tahun 70. Betul, dan itu kan sebuah tempat taman yang, tempat kreasi yang dibanggakan sebenarnya ya, yang dimiliki sama Indonesia. Di mana kita bisa melihat pertunjukan dan juga binatang-binatang yang hebat-hebat justru di sana. Ada berapa orang atau berapa anak-anak yang ibu ketahui angkatan ibu saat itu? Di angkatan kita nggak banyak sih, kebanyakan lebih banyak perempuan, sekitaran ada 25 ya, ada yang nyampe ya. 25 orang tuh mendapatkan penyiksaan. Ya, kita memang Enggak, seperti itu. kalau untuk eksploitasi itu untuk semua anak-anak 60. Kalau semua Bukan 25 ada 60 keseluruhan. orang. Itu bertumbuhnya saya di sana itu eksploitasi itu terjadi terus. Jadi tapi mereka memberikan makannya Untuk kita makan nasi bungkus. Untuk yang kecil-kecil itu dua bungkus untuk bertiga. Tidurnya di mana itu? Seperti semacam fuso, mobil fuso bak gitu gede. Nah di situ dibuat semacam ranjang-ranjang gitu loh. Ranjang Susun atas bawah yang lempit tinggal angkat itu. dan itu tidak ada musyawarah gimana caranya supaya bisa keluar dari itu dengan cara melawan gitu. Nggak ada yang berani. Ada yang berani. Saya 86 sempat kabur. Begitu saya baru melompati pagar itu, kaki saya ditarik lagi sama ketahuan kan, ditarik. Terus kita dimasukin ke dalam mobil fuso itu, dipukulin. Saya berdua dengan teman saya yang namanya Eva. Dan Eva itu sebenarnya sudah dianggap meninggal karena kan dia berhasil kabur ya. Kita kira itu setelah dia kabur tahun 86 itu, Eva itu kita dapat kabar bahwa Eva meninggal. Ternyata Eva melihat ramainya kita di TikTok, dia bergabung. Dia menanyakan ke kita gitu, ini gua Eva katanya gitu. Kita kan kaget loh, kita dapat kabar lo meninggal gitu. Nah pada saat itu saya sama Eva itu pas kabur ditangkap, dipukuli, bahkan Eva mendapat pelecehan sama Pefran. Baik, kita mau melihat sebuah artikel. Ini ada satu pengakuan dari pihak Oriental Circus Indonesia. Taman Safari Indonesia, pemain sirkus anak tak digaji tetapi dapat uang saku. Maksudnya pemain sirkus nggak digaji tapi dapat uang saku tuh maksudnya gimana Bu? Enggak, itu kita setelah umur 14 tahunan kita dapat uang jajan. Bukan uang jajan, sebutnya uang sabun kata mereka sih. Uang sabun. Uang sabun cuma Rp5.000 per bulan ya. Yang sebutan mereka ya memang uang jajan ya segitu. Uang sabun. Setelah Uang sabun, 14 jajan tahun. sama lah. Ya, Usia 14 tahun baru mendapatkan uang Iya, tersebut. Sebelumnya? Tidak pernah, kita tidak pernah mendapatkan apapun. Saya mau nanya Bu, apakah memang sangat sulit sekali dengan jumlah 60 orang, misalnya merencanakan kabur secara bersamaan? Karena 60 kan jumlahnya banyak. Iya, Enggak, kompak. nggak bisa seperti itu. Pokoknya siapa yang kabur ditangkap, dipukuli. Kakak saya pun pernah kabur kan, kakak saya kabur juga ditangkap, dipukuli. Saya pun kabur, ditangkap, dipukuli. Tapi Ibu setelah pelatihan-pelatihan tersebut sempat perform tidak? Atau sempat tampil tidak? Iya, kita Tampil? Tampil di sirkus tersebut? ya, Kalau itu kan belum tentu berhasil. Kalau misalkan nggak berhasil gitu, misalkan tiba-tiba force major jatuh atau apa, ya, dipukul sering, nggak? sering Udah gitu. pasti. Itu Udah, yang oh saya jadi kalau bilang. gagal juga dipukul? Iya, bahkan dijambak, rambut diseret, itu semuanya. Apapun yang di depan ada benda ya timpuk ya itu. Baik, hal terparah, tindakan kekerasan apa saja? Sebutkan. Ya pemukulan itu yang paling kita rasakan, seperti cambuk gitu kan. Kalau apa kita pernah sih mendapat setruman, tahu kan setruman gajah yang buat gajah tuh panjang. Setruman gajah. Buat nyetrum gajah. Ya. Memang sih itu pakai baterai. Pakai baterai, tapi untuk nyetrum gajah aja kaget apalagi manusia. Oke, lantas
Berikutnya? Ya seperti Rotan, seperti teman kita yang nggak bisa di ini loh kan, karena dia udah besar ya, datang ke situ dia tidak lentur lagi gitu kan. Jadi dia sering banget itu sama Fran dicambukin, suruh ngiteri itu loh, ngiteri ring lapangan ini panggung. Berapa tahun total rata-rata anak-anak yang berada di Oriental Circus Indonesia pada akhirnya bisa lepas menghirup udara bebas? Saya selama 14 tahun saya. 14 tahun Ibu baru Rita? menghirup Kalau saya udara 10 bebas. tahun. Bagaimana caranya bisa menghirup udara bebas? Ketika tahun 87 saya ngikuti jejak kakak saya kan. Kakak saya kan terlebih dahulu keluar. Dia menikah dengan sesama pemain. Terus dia nikah, dia keluar. Nggak mau lagi balik. Saya ikuti jejak kakak saya. Saya pun menikah dengan sesama pemain agar bisa keluar dari situ. Oh. Jadi hanya dengan alasan menikah dengan sesama pemain maka diizinkan untuk bisa keluar. Sebenarnya nggak diizinkan, kita ya kabur. Akhirnya bisa kabur. Ya Itu bisa kabur. bisa. Karena kita kan kalau sudah menikah, kita punya anak kan kita ya ininya sudah berkurang ya. Kegiatan kita tuh kan seperti atraksi gitu kan udah berkurang. Jadi kita sudah kayaknya udah nggak dianggap sama mereka gitu loh. Ketika nggak dianggap sama mereka, apakah masih tetap dikasih makan atau Ya makan tetap itu, melakukan aktivitas? ya kita tetap beraktivitas, tetap dikasih makan, ya nasi bungkus itu. Belasan tahun itu apakah diberikan izin bertemu dengan orang tua untuk mereka yang masih punya orang tua? Tidak, saya pun ketemu orang tua itu saya nyari sendiri. Saya menemukan itu ketika umur saya 13 tahun, menemukan sebuah catatan di situ tertulis seperti surat lahir saya dan kakak saya. Saya temukan di situ di karavannya Pak Jansen waktu beres-beres. Nah, saya simpen itu. Saya simpen terus. Ketika saya besar, ketika saya sudah nikah, saya cari orang tua saya. Sirkus itu main di Kota Bekasi. Saya cari dan akhirnya saya bertemu dengan orang tua. Jadi bukan dipertemukan oleh mereka. Iya. Baik, Ibu Rita dan Ibu Yuli, kami juga punya sebuah artikel, tolong tanggapi yang satu ini. Ya. Ex pemain sirkus Oci Somasi Taman Safari minta ganti rugi sebesar 3,5 miliar rupiah. Bohong itu. 3,5 miliar rupiah. Ini Itu nilainya kenapa berubah ya? Harusnya berapa? harusnya berapa? 3,1. Saya bisa ucapin karena memang secara kekeluargaan kita fakta baik-baik ya betul. Oh mungkin Pak. Ada kata-kata secara kekeluargaan. Ibu masih mau menyelesaikan secara kekeluargaan? Awal mula kami tidak minta banyak saat itu. Gini, waktu Karena teman-teman kami juga 1997, waktu 1997 itu kan kita dari Komnas HAM disepakati ya Pak Happy untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi mereka tidak memproses itu ya Pak Happy sampai tahun 2024 baru kita bertemu Pak Happy nih. Jadi kita memulai lagi kan, memulai berembuk ini. Tadi kita kan nggak kumpul satu sama lain kan. Iya. Akhir kita dari medsos baru ketemu teman sama teman ngumpul lagi. Nah kita buat gugatan pada 2024 itu. Oke, jadi totalnya ada berapa orang yang terduga korban yang akhirnya berkumpul, kemudian bermusyawarah untuk mengajukan tuntutan ini? Awalnya kita cuma 8 ya. Sekarang? 8 tambah Risa 9 ya. 8, 9. 9 orang tadinya kita. Oke. Akhirnya tuh kan dari mulut ke mulut dari medsos akhirnya ngumpul lagi bertambah. Jadi berapa? Sekarang jadi berapa? Sekarang jadi sekitar 18. 18. 20 ya? 20, 18. 20. Bang Duanya ada Happy, kabar. saya mau nanya sama Bang Happy. Sekarang dengan jalur hukum yang diambil pun dari pihak Taman Safari Indonesia sudah angkat bicara. Bahkan kalau saya lihat Instagramnya Kepemilikan. Taman Safari Indonesia pun kalau banyak yang memberikan komentar di kolom Instagramnya, selamat pagi untuk Humas Taman Safari Indonesia. Saya bingung. Saya bingungnya kenapa? Ketika banyak yang mempertanyakan, Taman Safari Indonesia melalui humasnya atau adminnya di Instagram selalu menggunakan jawaban yang begitu template dan jawabannya adalah ini adalah masalah personal. Maaf kalau menurut saya secara personal ini bukan masalah personal. Oke, kalau menurut Bang Happy, secara jalur hukum langkah berikutnya bagaimana? Karena kalau menurut
Taman Safari Indonesia ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dan menurut mereka ini juga sebetulnya di tahun 97 sudah diselesaikan masalahnya. Ya, jadi gini Mas. Jadi patokan kita kan rekomendasi Komnas HAM tahun 97. Jadi di rekomendasi Komnas HAM 97 ada 4 bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap hak anak-anak. Pertama adalah eksploitasi. Eksploitasi artinya mempekerjakan korban sejak anak-anak hingga dewasa tanpa gaji. Bisa dibayangkan, puluhan tahun mereka bekerja untuk sebagai pencari uang keluarga pemilik Oriental Circus. Jadi uang pemasukan tiket itu semua diambil sama keluarga pemilik Oriental Circus. Mereka sama sekali tidak digaji. Yang tadi katakan itu uang sabun. Jadi kalau uang sabun kan bisa dimait, tentu jumlahnya hanya cukup untuk beli sabun. Jadi kalau diberikan sebulan sekali berarti Tidak sesuai. tidak sesuai dong. Kalau hanya sebatas untuk beli sabun, itu yang pertama. Jadi ada temuan eksploitasi, itu yang pertama. Yang kedua, ada penghilangan asal usul orang tua keluarga. Ini 12 orang hingga hari ini belum ketemu orang tuanya. Belum tahu siapa orang tuanya. Kalau mereka meninggal di mana makamnya, itu yang mereka tuntut. Dan yang berikutnya, mereka tidak punya identitas, Mas. Jadi apa yang tertera dalam KTP itu hanya tafsiran perkiraan mereka. Karena tidak ada dasarnya. Mereka nggak tahu siapa orang tuanya, mereka nggak tahu kapan mereka lahir. Kan begitu. Dan yang berikutnya, mereka ini nggak pernah disekolahkan. Jadi kalau iming-iming di awal itu seperti kata Bu Rita tadi, keluarga Pak Hadi Manasang ini datang ke orang tua pada korban. Alasannya mereka ingin mengadopsi anak-anak karena mereka tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki. Dari anak yatim piatu. Mereka akan disekolahkan agar punya masa depan yang baik dan seterusnya. Sehingga kan orang tua pada senang kalau anaknya dijadikan anak angkat, diadopsi dan seterusnya. Tapi kenyataannya kan mereka tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Mereka dipekerjakan untuk mencari uang dan keuntungan semua bagi keluarga ini, kan begitu. Dan mereka sama sekali tidak punya hak yang layak, yang pantas. Apalagi kalau seperti yang dikatakan para korban, mereka justru sering mengalami kekerasan. Jadi selain tidak diberikan haknya, tidak diberikan apa yang semestinya menjadi haknya sebagai yang dipekerjakan, tidak digaji, tidak pernah dipertemukan dengan orang tuanya. Kebayang nggak kalau umur 2 tahun sampai umur dewasa udah berapa 20 tahunan misalkan tidak pernah diketemukan dengan orang tuanya. Dan setiap mereka tanya, itu nggak pernah ada jawaban dari Jawaban pasti. pelaku, iya. Dan sampai hari ini ada 12 yang belum ketemu orang tuanya. 12. Berarti ini juga termasuk penipuan ya Pak? Bisa juga. Jadi sebetulnya pidananya ada, kan perdatanya ada, semua aspek hukum masuk. Baik, dan kita juga bersyukur, dalam arti kata bersyukur ini sudah menjadi sebuah isu nasional di mana masyarakat Indonesia memperhatikan ini semua. Kita juga berharap semoga bisa menemukan titik terang. Dan kita juga berharap wanita Indonesia yang berjuang bagi keluarganya bisa mendapatkan haknya. Ya, satu lagi Dengan Mas. buku yang memang pernah Ini mereka sudah menunggu 28 tahun. Jadi rekomendasi Komnas HAM itu tahun 1997. Ini 2025. Kalau kita hitung 24 tahun penantian mereka untuk mendapat keadilan. Sampai hari ini belum jelas keadilannya. Apakah pelaku akan beretikat baik, apakah negara akan memberikan perlindungan? Ya kita tunggu. Biar nanti netizen publik yang menilai apakah negaranya, pemerintahnya bekerja untuk melindungi warganya, atau ya seperti itu. Baik, siap Bapak. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, kami doakan yang terbaik, semoga bisa mendapatkan keadilan dan juga haknya. hak yang seharusnya. Ya. Bisa mendapatkan apa yang selama ini diperjuangkan sebagai seorang wanita Indonesia. Ya. Tidak ada lagi fisik yang dirantai, tidak ada lagi mental yang dipasung. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Anda.